Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi dalla ala tariqir ridha ahlal iman wa wasa'a bit ta'atih wa dayyaqa bil isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sataru 'alal 'arsy wa huwa fid dhalali waqi'un. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadur Rasulullah lil haqqi rafi'un wa lil batili qami'un. Allahumma shalli wa sallim ala sahadan nabiyyi dzil qalbil khashi' was sadril wasi' wa ala alihi wa sahbihi sadatil amjad. Amma ba'du. Saudaraku, alhamdulillah, hari ini saya akan membahas tentang doa dan ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ayat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku ada dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada aku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepada aku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Allah juga berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu sama dengan ibadah. Juga ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah puncak ibadah. Saudaraku, dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita perhatikan tentang sholat yang senantiasa kita lakukan setiap harinya 5 kali, di dalamnya mengandung sejumlah pujian dan doa. Selain itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan kita berbagai macam sholat sunnah agar memperbanyak bekal bagi setiap muslim untuk beribadah dan berdoa. Selain itu, saudaraku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai macam doa, mulai dari doa sehabis sholat fardu, doa di waktu pagi, doa di waktu sore, doa sebelum tidur, doa ketika buang hajat, doa sebelum makan dan setelah makan, doa ketika masuk rumah dan ketika keluar rumah. Semuanya itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi para sahabatnya dan umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah disebutkan dalam kitab-kitab hadis, sehingga siapapun dapat mempelajarinya dari kitab-kitab hadis menurut yang dikehendakinya. Saudaraku, perlu diketahui bahwa Allah mengancam terhadap orang-orang yang tidak pernah berdoa bahwa mereka akan disiksa pada hari kiamat. Seperti yang disebutkan dalam salah satu firman-Nya, yaitu surat Al-Mu'min ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada aku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya
orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Saudaraku, maksud firman Allah ini, siapapun yang enggan berdoa karena merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan disiksa di hari kiamat pada waktu itu bertemu dengan Allah. Karena mereka tidak merendahkan dirinya di hadapan Allah. Saudaraku, agar setiap muslim mendapat kemuliaan karena ia suka berdoa, dan agar ia dijauhkan dari segala cobaan, siksa, dan murka Allah, maka Islam mengajarkan syarat berdoa yang benar agar doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada umumnya banyak orang-orang yang berdoa tetapi doanya tidak dikabulkan karena ia tidak mengetahui persyaratan doa, sehingga ia merasa curiga atau bosan kepada Allah Subhanahu wa taala karena permohonannya tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Karena itu saudaraku, siapapun yang mengajari orang lain tata cara dan persyaratan dikabulnya setiap permohonan, maka ia akan diberi pahala yang besar. Kesalahan yang pertama, saudaraku, yang banyak dilakukan adalah karena banyak umat Islam yang tidak mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya ketika ia berdoa, padahal anjuran untuk berdoa banyak disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antara kesalahannya adalah banyak orang yang berdoa yang tidak pernah diajarkan dalam kitab Al-Quran dan kitab-kitab As-Sunnah. Doa-doa semacam itu meskipun benar dan pelakunya akan diberi pahala, tetapi doa-doa semacam itu tidak mendapatkan keberkahan dari Allah, karena yang berdoa tidak mengikuti jejak Rasulullah SAW. Padahal Allah telah menyuruh setiap mukmin untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan dalam salah satu firman-Nya, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi. Surat Al-Imran ayat 31. Selain itu, Allah juga menyebutkan dalam firman-Nya, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasyr ayat 7. Saudaraku, maka apabila yang menghalangi kita untuk mengikuti contoh Nabi SAW karena doanya yang keberkahannya telah nampak, sehingga kita harus menciptakan sejumlah doa yang tidak dapat dikabulkan segera oleh Allah. Hal ini perlu kita perhatikan baik-baik ketika kita akan memohon sesuatu kepada Allah. Kesalahan yang kedua, setiap mukmin yang memperhatikan baik-baik doa-doa yang dicontohkan Nabi SAW, kebanyakan minta diberi kesempurnaan iman, pengampunan dosa, mohon perlindungan dari segala dosa yang meruntuhkan keimanan atau membatalkan pahala dan sebabnya. Selain itu, saudaraku, beliau SAW juga selalu memohon perlindungan dari murka Allah, selalu memohon bantuan Allah dalam segala keadaannya, dan mohon kelemah lembutannya Allah ketika menghadapi sesuatu kesulitan. Pokoknya semua doa beliau sallallahu alaihi wasallam dipusatkan memohon ridha Allah, petunjuk Allah, dan perlindungan Allah dari murka Allah dan dari segala dosa.
Saudara-saudaraku, perlu diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mengetahui kebesaran Allah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu yakin bahwa kemurahan Allah selalu berlimpah-limpah kepada semua hamba-hambanya. Akan tetapi kebanyakan dari hamba-hambanya menutup dirinya dari Allah dengan memperbanyak perbuatan maksiat, memperburuk niat-niatnya. Padahal kita niat dan perbuatan mereka baik serta hati mereka bersih dari segala kotoran, pasti Allah akan mengabulkan setiap doanya. Karena orang yang senantiasa membersihkan hatinya, maka ia akan dicintai Allah. Tentunya segala doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada henti-hentinya hambaku yang mendekatkan dirinya kepada aku dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah sampai aku jatuh cinta kepadanya. Jika aku telah jatuh cinta kepadanya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dapat ia gunakan untuk mendengar segala sesuatu yang baik. Aku akan menjadi penglihatannya yang dapat dia gunakan untuk melihat segala sesuatu yang baik. Aku akan menjadi tangannya yang dapat dia gunakan untuk memegang segala sesuatu yang baik. Jika ia memohon kepadaku suatu permohonan, pasti aku akan mengabulkannya. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Saudara-saudaraku dimanapun berada, adapun jika hati seseorang mukmin dikotori dengan segala perbuatan dosa dan sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan duniawinya, sehingga hatinya menjadi gelap, kemudian dia berdoa kepada Allah, memohon segala kepentingan dunianya, tentunya orang semacam ini menyimpang dari tuntunan agama, karena hati yang kotor tidak akan mendapat rahmat Allah, dan karena pelakunya tidak mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memohon kepada ridha Allah dan ampunannya. Saudaraku, selain itu para nabi pun juga senantiasa memohon kepada Allah dengan perasaan yang sopan dan penuh rendah hati, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ketika ia mendapat sakit, maka ia berkata, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Kemudian Allah menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika ia mendapatkan kesulitan, maka ia memohon kepada Allah dengan mengakui dosa-dosanya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 87. Saudaraku, Nabi Ayub alaihissalam tidak minta kesembuhan dari Allah, tetapi ia hanya mengadu bahwa ia sedang ditimpa sesuatu penyakit, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian pula Nabi Yunus alaihissalam, ia tidak minta diselamatkan dari perut ikan, tetapi ia minta rahmat Allah dan ia mengakui dosa-dosanya. Saudaraku, jika para nabi semuanya selalu minta ampun dan minta ridho Allah, tetapi kita sebagai umat Islam selalu minta diberi keluasan rezeki, keberuntungan, kesuksesan anak-anak kita, dan segala permohonan yang bersifat duniawi, sedikit pun kita tidak pernah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, mungkin ada seseorang yang berkata, sesungguhnya mohon kepada Allah adalah baik,
Tetapi menurut kami, anggapan orang itu adalah salah, karena para nabi selalu mengutamakan minta ampun dan ridha Allah daripada minta yang berkenaan dengan duniawi. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Selanjutnya Allah juga berfirman, surat Al-A'raf ayat 169, maka datanglah, yang artinya maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia rendah ini dan berkata, kami akan diberi ampun. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam surat Fussilat ayat 23, dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu, Dia telah membinasakan kamu. Saudaraku, tetapi siapapun yang bertobat dari dosa-dosanya, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kiranya itulah tata cara berdoa yang pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Hanya kebanyakan dari kita yang tidak mengetahui tata cara tersebut, sehingga banyak dari doa-doa kita yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal para nabi selalu memohon ampun kepada Allah, tidak minta segala urusan duniawi. Tetapi meskipun demikian Allah memberi mereka kebahagiaan dunia. Tentang Nabi Nuh alaihissalam yang menganjurkan kaumnya untuk memohon ampun kepada Allah agar mereka diberi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Quranul Karim, surat An-Nuh 10-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultus sama'u yursilis taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Nabi Nuh alaihissalam mengutamakan permohonan ampun demi untuk terkabulnya segala hajat manusia tentang dunia. Adapun yang menyebabkan murka Allah adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada waktu mereka melakukannya. Tetapi jika mereka bertobat, maka mereka akan segera diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan yang ketiga, saudaraku, setiap mukmin yang berdoa selalu minta cepat dikabulkan. Padahal Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya agar tidak boleh minta dipercepat pengabulan doanya. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Khairah sebagai berikut. Doa salah seorang di antara kalian akan dikabulkan oleh Allah selama ia tidak tergesa-gesa, sehingga ia berkata, aku telah berulang kali berdoa tetapi tidak dikabulkan doaku. Saudaraku, Allah sengaja menguji keikhlasan hambanya ketika mengabdi kepadanya. Karena itu, ada kalanya pengujian tersebut berupa
ditundanya pengabulan doa selama beberapa saat? Apakah ia termasuk orang-orang yang rela dengan keputusan Allah yang nampaknya bertentangan dengan kehendak hatinya dan kebutuhannya yang ingin segera dikabulkan? Saudaraku, dimanapun berada, perlu disebutkan bahwa setiap doa seorang pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian keikhlasannya dan pengabdiannya untuk bersabar dalam menunggu pengabulan doanya akan diberi pahala berlipat ganda. Demikianlah saudaraku tentang doa dan ibadah. Semoga kajian ini bermanfaat. Biarpun singkat, semoga bermanfaat. Sekali lagi, semoga bermanfaat saudaraku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.